Assalamualaikum Pak Imam, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Panjenengan sendiri gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, Pak Imam mau melakukan proses coaching ya hari ini? iya Bu. Rencananya pada hari ini saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Pak? Iya, monggo Bu. Begini Pak, saya kan sebagai pengamat nanti saat coaching antara pot dan kuci akan saya amati Ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan kata kunci atau belum. Saya akan mendengarkan respon dari Kuci, apakah pertanyaan yang disampaikan panjenengan direspon dengan baik atau tidak, dan sesuai pertanyaan yang Bapak sampaikan harus sesuai dengan proses coaching, yaitu pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti yang Bapak inginkan. Jadi sebelum observasi, saya mau bertanya ya Pak, ya. kompetensi apa yang Bapak kembangkan? Kebetulan saya akan meningkatkan kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, serta kehadiran aktif. Ya. Jadi nantinya ada 3 itu yang nantinya saya harapkan bisa berkembang pada diri saya. Jadi yang ingin dikembangkan pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Manakah ya secara spesifik yang ingin diobservasi apa ya Pak? Saya lebih ke secara spesifik yang mendengarkan aktif ini. Artinya apa? Ketika saya menjadi pendengar yang baik, kemudian saya memberi umpan balik kepada Kuci, harapan saya nantinya Kuci lebih terbuka lagi kepada saya, sehingga saya mampu membantu agar si Kuci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Berarti cukup mendengarkan aktif saja ya Pak ya? Jadi indikator tercapaiannya apa ya Pak ya? Ya itu tadi, jadi ketika saya mendengarkan aktif kemudian memberikan pertanyaan berbobot, harapan saya nanti si Kuci mampu menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi biar tidak gelisah lagi lah, artinya ketika Kuci menemukan masalah, dia bisa menemukan solusinya sendiri. Baik Pak. Silahkan melakukan proses coaching dengan Kuci ya Pak. Nanti kita ngobrol kembali. Monggo bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ya. Iya Pak, monggo. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Indra. Maaf mengganggu waktunya sebentar, boleh nggih? Monggo Bu, nggak apa-apa. Ini kebetulan lagi free kok. Terima kasih Pak Imam. Maaf nggih mengganggu waktunya Pak Imam. Iya Bu, monggo. Ada apa ya akhir-akhir ini kok kelihatannya bingung sekali panjenengan? Iya Pak, ini akhir-akhir ini saya tuh sedang bingung, resah, dilanda gundah gulana, galau ya seperti lagu. Saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami saat ini Pak. Oh jadi begitu ya. Jadi kira-kira perasaan apa sih Bu yang panjenengan rasakan sampai segitunya sih? Sampai Bu Indra bingung gitu kelihatannya. Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan saya nih Pak. Semoga Bapak bisa membantu ya. Iya Bu. Baiklah. Ceritakan apa sih Bu permasalahan yang Bu Indra lakukan sehingga kok tergesa-gesa ingin menemui saya. Monggo diceritakan, barangkali saya bisa membantu mencari solusi atau bahkan nanti Bu Indra bisa menemukan solusinya sendiri.
Nggih Pak. Gini Pak, kemarin tuh saya tuh ditegur sama kepala sekolah Pak terkait dengan kedisiplinan kinerja saya selama ini Pak. Oh, jadi begitu ya, kedisiplinannya menurun. Jadi kedisiplinan dari Bu Indra ini menurun. Mungkin Bu Indra bisa menjelaskan secara detail kenapa kok kedisiplinannya Bu Indra itu akhir-akhir ini menurun. Begini Pak, kemarin tuh saya dipanggil sama Pak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Nah, Bapak Kepala Sekolah tuh menegur saya karena saya akhir-akhir ini tuh sering terlambat masuk kelas gitu loh Pak. Padahal tuh saya tuh sudah meminta izin lewat WhatsApp gitu loh kepada Bapak Kepala Sekolah. Baiklah. Jadi menurut Bu Indra, alasan apa yang membuat Bu Indra itu datang terlambat? Begini Pak, saya tuh datang terlambat tuh bukan karena tidak ada alasan ya Pak. Begini Pak, anak saya tuh mulai masuk SD. Jadi awal masuk SD tuh Pak. Jadi setiap hari tuh saya tuh kan anak SD tuh saya mandikan, mandikan, terus masih nyuapi, terus setelah itu mengantar ke sekolah. Nah itu, dan sebelumnya itu kan juga menyiapkan bekalnya untuk sekolah itu loh Pak. Oh jadi alasannya alasan Bu Indra akhir-akhir ini sering terlambat adalah anaknya yang sudah mulai masuk SD harus membantu menyiapkan sarapan, kemudian membantu persiapan sekolah. Jadi kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan itu kira-kira sampai dari rating 1 sampai 10 itu panjenengan berada di posisi berapa Bu? Padahal panjenengan tadi sudah di awalnya kan sudah izin, masih aja ditegur gitu. Ya mungkin pada level 7 Pak ya. Karena saya itu menyadari bahwa itu saya memang tuh melanggar kedisiplinan Pak. Tiap hari itu saya datang terlambat meskipun saya tuh sudah izin. Mungkin kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, saya pikir kepala sekolah bisa memahaminya sih Bu. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti kepala sekolah itu sendiri nantinya juga akan mengkhawatirkan. Artinya apa? Bisa menimbulkan kecemburuan dari warga sekolah yang lain. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi sebagai seorang guru seharusnya menjadi teladan ya pada murid-murid. Lalu menurut Bu Dian, apa yang menjadi keresahan Bu Dian selama ini? Ibu Indra, Iya Pak, memang saya itu kurang disiplin Pak ya. Jadi mungkin keresahan saya itu kurang enak dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena kemarin tuh saya tuh sempat ditegur. Tapi saya tuh merasa kurang menerima Pak, karena saya ditegur, saya kan tidak disiplin, tapi saya ada alasannya gitu loh Pak. Kenapa saya seperti itu gitu. Jadi begitu ya. Berarti karena Bu Indra kurang disiplin, kemudian dengan sering datangnya terlambat, Bu Indra ditegur oleh kepala sekolah. Jadi Bu Dian kurang menerima, Bu Indra kurang menerima. Lalu seperti apa yang Bu Indra yang inginkan? Menurut Bu Indra, bagaimana cara Bu Indra menyikapi hal tersebut ketika sudah izin, kemudian masih tetap ditegur kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah itu sendiri juga punya pandangan yang berbeda. Kalau 1-2 kali terlambat sih, menurutnya mungkin nggak apa-apa ya Bu ya. Ini yang dikhawatirkan menjadi kekhawatiran kepala sekolah bisa menimbulkan kecemburuan pada teman-teman yang lain. Terlebih seorang guru kan menjadi teladan itu. Gimana Bu menurut panjenengan? Iya Pak, seharusnya tuh saya tuh menerima Pak dan sadar bahwa tuh saya tuh memang salah Pak. Memang salah karena kurang disiplin tadi. Tetapi kemarin tuh saya pas ditegur tuh saya sedikit terbawa emosi gitu Pak. Mungkin lagi kondisi lagi agak capek. Iya, pas capek terbawa emosi ditegur. Jadi saya sekarang ini bingung apa yang selanjutnya yang saya lakukan itu loh Pak. Nah terus rencananya ini Bu Indra
akan menghilangkan keresahan itu, apa yang ingin Bu Indra lakukan? Agar saya ini plong Pak ya hati saya tuh. Saya rencananya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah Pak. Gitu Saya ya. ingin minta maaf karena saya sudah kemarin ditegur kok sikap saya seperti itu. Jadi nanti biar tidak ada kecanggungan di antara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi panjenengan akan menemui kepala sekolah agar Minta tidak maaf. meminta maaf karena mungkin kemarin spontanitas saja, tapi ditegur terbawa emosi gitu ya. Oh oke Bu, kalau begitu mungkin ada hal lain lagi yang ingin Bu Indra lakukan terkait kedisiplinan Bu Indra. Nah itu Agar Pak, nantinya saya itu tidak sering terlambat lagi. iya saya bingung Pak. Bagaimana ya Pak ya? Agar saya itu bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan gitu Pak. Nah terus langkah apa yang ingin Bu Indra lakukan adalah ketika Bu Indra nantinya bisa berangkat pagi, tetapi di sisi lain panjenengan bisa memenuhi kebutuhan anak dalam mempersiapkan berangkat ke sekolah. Kira-kira apa ini? Iya begini Pak, mungkin saya akan bangun lebih pagi lagi Pak ya. Mungkin saya akan bangun lebih lagi dan sebenarnya tuh saya punya kakak yang kebetulan anaknya itu juga satu sekolah dengan anak saya. Mungkin bisa saya titipkan anak saya ke kakak saya tuh Pak. Baik, saya kira sebenarnya sudah sangat baik sih Bu. Dari langkah Bu Indra yang pertama, mungkin awalnya sudah bangun pagi kok. Ternyata masih kewalahan juga harus menyiapkan perlengkapan sekolah, kemudian apalagi mohon maaf anaknya Bu Indra ini masih maemnya harus bisa disuapin, Iya, yang iya, tidak masih bisa bisa. digunakan. Jadi langkah Bu Indra itu sebenarnya menurut saya sudah sangat tepat. Ketika Bu Indra awalnya bangunnya jam 4:30, kemudian bangun lebih awal lagi, itu saya kira sudah sangat tepat sih. Harus panjenengan laksanakan sebenarnya ini. Iya. Terima kasih Pak, alhamdulillah saya sekarang tuh sudah merasa lega Pak ya. Iya. Dengan komunikasi dengan Pak Imam, setidaknya ada titik cerah untuk melakukan perubahan. Karena jujur Pak ya, saya tuh takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, kepala sekolah itu agak khawatir salah langkah gitu. Syukurlah Bu Indra kalau begitu. Ketika Bu Indra sudah merasakan tadi, kemudian Bu Indra sudah menemukan solusinya, kemudian ini komitmen apa yang ingin Bu Indra laksanakan? Dan kira-kira kapan Bu Indra akan melakukan hal tersebut? Mungkin secepatnya ya Pak ya, karena kalau memang berhubungan dengan Bapak sekolah itu kalau tidak cepat diselesaikan itu kan bagaimana itu rasanya ya. Jadi saya akan mengutarakan permohonan maaf besok langsung saya akan minta maaf pada Pak Kepala Sekolah. Dan terkait kedisiplinan kedepannya saya akan bangun lebih pagi lagi dan menitipkan anak saya ke kakak saya, kemudian saya lebih awal datang ke sekolah biar tidak terlambat lagi, gitu Pak ya. Saya pikir itu sudah sangat luar biasa Bu. Terkait melaksanakan komitmennya ini, ya, tadi Bu Indra ini sudah melakukan komitmen, ingin berangkat lagi dan lain sebagainya. Tentunya Bu Indra perlu adanya dukungan. Nah, dukungan dari mana saja yang menurut Bu Indra butuhkan agar tercapaian tadi? Yang mungkin yang pertama yang dukungan yang paling besar itu berasal dari Bapak Kepala Sekolah. Iya. Yang kedua mungkin kakak saya Kakaknya tadi tadi ya, ya. kakak saya yang saya titipi tadi Iya, mau saya iya. titipi itu dukungan yang luar biasa. Kemudian nanti saya akan bicara sama kakak saya terkait masalah anak saya tadi yang akan saya titipkan pada saat berangkat dan pulang sekolah. Oh iya. Oh, oke Bu, sangat luar biasa sekali Bu menurut saya. Ini mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, saya harus ini barusan ada telepon, ada urusan yang
nggak bisa dihilangkan. Saya pikir semoga Bu Indra dapat bekerja dengan baik sebagai sesuai dengan perasaan hatinya agar senang, kemudian bisa disiplin lagi ketika masuk sekolah. Baik, terima kasih Pak ya atas pencerahannya ya, Ya, Bu. dan solusinya. Oke, terima kasih Bu. Semoga ke depan Bu Indra jadi lebih baik lagi, bisa lebih disiplin lagi, apalagi ini Bu ya, guru kan sebagai contoh. Jadi saya besar harapan kami, akhirnya Bu Dian bisa tetap aku seperti biasanya. Saya yakin kok dulu Bu Dian itu orangnya rajin kok, enggak seperti akhir-akhir sekarang. Ya, Bu Indra ya. Iya. Iya Pak, terima kasih Iya. Pak ya. Saya mau pamit dulu Pak ya. Oke, Terima Bu kasih. Indra, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Imam sudah menyelesaikan proses coaching hari ini ya. Iya, Bu. Bagaimana ya perasaan Pak Imam? Ya, perasaannya cukup plong Bu, sudah lega karena bisa membantu mencarikan solusi dari permasalahan teman. Alhamdulillah. Iya, benar. Setelah proses coaching ini ada beberapa hal yang saya mau tanyakan ya Pak. Kira-kira indikator apa ya Pak yang jenengan lakukan selama proses coaching tersebut? Ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwasanya terkait coaching ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya, terutama bisa mendengarkan aktif. Jadi ketika saya mendengarkan aktif dan saat itu pula Kuci secara terbuka menyelesaikan masalah, menceritakan permasalahannya kepada saya, dan kemudian saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga di situ ada umpan balik yang baik, sehingga nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya baik, Ya. tadi saya lihat juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Ya. Seperti identifikasi, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kedepannya Pak Imam sukses melaksanakan proses coaching yang berikutnya ya Pak. Oke. Ini Ya. kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin jenengan kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya? Sebenarnya mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik saya rasakan, terutama kehadiran penuh. Nah, jadi kompetensi kehadiran penuh ini saya pikir yang nantinya dapat saya kembangkan lebih lanjut. Sehingga ketika kita sudah hadir penuh pada seseorang yang mau curhat pada kita, harapan nanti ketika orang curhat, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot, bisa membantu solusi dari yang Kuci hadapi. Ya Kak, baik dari yang tadi mendengarkan aktif, sekarang Ya. nantinya akan apa kehadiran Penuh. juga. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Sepertinya sudah ya Pak. Tadi juga Pak Imam sudah melaksanakan proses coaching yang luar biasa Yeah. itu sudah sesuai alur Tirta dan juga sudah sesuai dengan mendengarkan aktif ya Pak ya, dan kemudian hari bisa ditambah dengan kehadiran penuh. Iya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Bu atas Saya akhiri waktunya. ya Pak. Iya, sampai-sampai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.